Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat bergabung rekan-rekan semua melalui satu jaringan di Google Classroom. Kita menggunakan Google Meet ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya memang perkuliahan kita mulai pada jam 10.30 karena ada sidang WIP untuk mahasiswa yang semester akhir di S1, sehingga ada beberapa orang yang harus sidang terlebih dahulu dan baru kita mulai pada hari ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya akan memperlihatkan kelas ya, biasa kelas kita di kelas Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini saya sudah memberikan soal ya terkait dengan UTS. Nah, UTS ini berbasis pada template ya yang disesuaikan dengan tugas, tema, judul dari kelompok masing-masing. Jadi temanya itu. Nah, kemudian template book-nya itu bisa dilihat pada kelas yang sudah kita bagikan ya di kelompok pembahasan. Itu ada bagian-bagiannya. Template book itu ada di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua itu ada template book, silakan untuk dipelajari. Dan rekan-rekan semua jika sudah nanti bisa kirimkan di sini. Kalau tidak salah, pelaksanaan UTS itu sampai dengan dimulai tanggal 24 ya. 24 berarti hari Sabtu yang akan datang. Maka di sini saya akan men-setting untuk tenggatnya ya. Untuk tenggat waktunya itu sampai dengan tanggal 24 ya. Jam 23.59. Nah, ini akan saya setting, dan kalau seandainya nanti sudah waktunya, rekan-rekan bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu ya untuk mengirimkan, karena memang kalau waktunya sudah selesai itu tidak ada hal untuk mengirimkan lagi ya, karena itu diperhatikan dan waktunya sudah diberikan seminggu yang lalu. Nah, ini saya simpan ya, sehingga nanti bisa dilihat template UTS pada kelas. Nah, kemudian ketika menyerahkan ini ada beberapa yang sudah, ada satu orang yang sudah menyerahkan ya, Ibu Yeni. Nanti yang rekan-rekan yang lain silakan untuk bisa menyerahkan sesuai dengan template book ya, bisa berkolaborasi dalam satu kelompok. Nah, hari ini kita ada pertemuan ke-6, maka saya akan mengirimkan presensi atau kehadiran yang nanti teman-teman semua bisa mengisi ya kehadiran ini, karena ini memang pertemuan yang sifatnya sinkronus. Jadi silahkan diisi pertemuan ini. Saya setting waktunya pada hari ini ya, tanggal 17, karena kita mulai jam 11, paling tidak selesai pada jam 13 ya, jam 13.00. Ini waktu kehadirannya saya setting sedemikian apa ya. Ini pertemuannya kita pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6. Nah, silakan nanti isi daftar kehadirannya. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah di sini sudah ada yang mau presentasi terkait judul tema ke-6? Sudah ada? Belum ada ya? Coba kalau belum ada, kita lihat dulu, lihat lagi kelas kita siapa sebenarnya ya. Kalau tidak salah,
kita punya tugas, punya ini ya, ada apa namanya, ada tugas presentasi. Ini saya udah ngirimkan 6 orang. Kalau memang di sini sudah ada yang presentasi, nanti silahkan dikirimkan. Atau yang belum presentasi, kalau tidak salah pertemuan kemarin itu ada yang tidak ikut presentasi, rencananya hari ini. Ada nggak di kelas kita ini? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Ya, Pak Dian bagaimana Pak Dian? Yang saya juga agak lupa untuk presentasi hari ini siapa ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu siapa yang presentasi hari ini, kita bisa tinggal lihat di kelas saja. Nah, di kelas kita ini kan ada pembagian kelompok nih. Ya, kita bisa lihat di pembagian kelompok di kelas kita. Nah, kalau tidak salah ada kelompok itu nih ada di pertemuan kedua. Apakah ini kelompoknya kelas ini kan kita bisa lihat ya. Nah, sebentar, ini masih proses untuk membuka ya. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang presentasi. Nah, ini kan ini berarti kelompok tentang desain instruksional kemarin sudah, bahan ajar juga sudah, media pembelajaran ini ada Aminah ya. Kelas ini bukan Aminah. Khairun, Nisa, Partilawati, Suryani. Kelas ini kan? Ya. Nah, jadi ini sudah ada sebenarnya kajian-kajian kelompok-kelompoknya, termasuk ketika membuat template book yang terkait dengan tugas dalam bentuk book ya, dalam bentuk buku atau file atau apa namanya tulisan. Ini juga terkait dengan judul ini. Oke ya, kalau memang hari ini tidak ada, maka saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tema yang keempat ya. Kemarin kita sudah terakhir itu berarti apa namanya pertemuan kelima, ini ada yang keempat ya. Berarti sekarang saya akan mencoba membuat modul ajar ya, membuat bagaimana kita membuat modul ajar atau bahan ajar ya. Nah, saya izinkan dulu untuk membuka file presentasi terkait dengan bahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebentar, saya akan membuka file dulu. File, oke. Kita bahas tentang buku dan modul ajar. Nah, buku dan modul ajar ini dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran sekarang ini menjadi satu bagian yang pokok ya dalam proses pembelajaran. Ya, bagian yang pokok dalam proses pembelajaran, apalagi di dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memang guru diupayakan untuk bisa membuat modul ajar ataupun bahkan buku ajar ya terkait dengan mata pelajaran PAI atau mata pelajaran yang lain. Bentar, ini startingnya cukup ini ya, kita bisa lihat nanti terkait dengan materi kita hari ini. Dan saya harap rekan-rekan untuk materi-materi sebelumnya juga bisa dipelajari, dipahami sehingga kita ada diskusi ya terkait dengan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah sumber pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Dan di media pembelajaran ini, ingat ya rekan-rekan, memang diminta untuk mempelajari dengan baik terkait dengan bagaimana cara menyampaikan model-model pengajaran yang terkait dengan ICT, juga terkait dengan pembelajaran yang sifatnya adalah interaktif ya.
karena pembelajaran pada saat ini sudah mulai berubah dari model-model pembelajaran yang sebelumnya. Nah, pada tema kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengembangan buku dan modul ajar pada mata pelajaran PAI. Nah, terlebih dahulu harus bisa memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan sumber belajar ya. Ini tema kita tentang pengembangan sumber belajar. Nah, kita harus memahami dulu bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran baik untuk guru maupun siswa. Jadi dari teks ini kita bisa memahami bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang tersedia di lingkungan di mana tempat kita mengajar, di mana tempat kita belajar, di mana lingkungan tersebut bertujuan untuk menambah pemahaman dalam memahami pelajaran baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh peserta didik. Itu terkait dengan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu terdiri dari bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran. Ya, maka sumber belajar itu dikategorikan ada seperti buku cetak, ya itu juga sumber belajar. Kemudian ada juga media cetak, ya, media cetak. Ada media cetak, kemudian ada media elektronik, ada. Assalamualaikum. Wah. Ya. Halo. Tampilan ke Cibodas. Ini. Halo. Ya, bisa terlihat nggak tampilan yang saya sampaikan tadi? Belum, Pak Dokter. Oke. Tampilan yang ini terlihat jelas nggak? Ini baru ada nih Pak Dokter. Nah, lihat ya. Jadi kalau begitu kita terkait dengan sumber belajar. Jadi sumber belajar itu terkait dengan segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang tersedia di lingkungan belajar. Nah, segala sesuatu itu yang berfungsi untuk menambah pemahaman, baik pemahaman guru maupun pemahaman peserta didik. Nah, itu dikaitkan dengan yang disebut dengan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bisa berupa buku ajar, buku cetak, media cetak, dan pada saat sekarang ini sumber belajar itu bisa bersifat elektronik, ya, atau juga berasal dari narasumber dan lingkungan sekitar yang dapat meningkatkan keaktifan, ya, siswa dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu sumber belajar yang sering digunakan guru dan siswa adalah buku ajar atau buku cetak. Nah, buku ajar dan buku cetak ini menjadi salah satu bagian dari sumber belajar. Nah, kemudian peranan buku teks dalam kepentingan pendidikan ini besar, sangat besar sekali ya. Sebab anak-anak itu bukan hanya, atau peserta didik itu bukan hanya memproduksi ingatan sebagaimana terdapat dalam bentuk penyampaian secara lisan, tetapi juga dengan membaca buku, ya. Buku ajar ini memerlukan kecakapan, memerlukan sesuatu yang memang harus dilakukan dengan baik, menarik, sehingga bisa dipahami secara baik oleh peserta didik, ya, sehingga dapat dipahami secara baik oleh peserta didik berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dan hal-hal lain yang menambah dalam buku teks pelajaran itu. Nah, kemudian buku teks itu selain memiliki peranan yang saya sebutkan di atas, juga dalam pandangan pusat
perbukuan bahwa buku pelajaran itu merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi siswa di sekolah yang merupakan sarana yang penting untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Buku pelajaran sangat menentukan keberhasilan pendidikan siswa dalam menuntut dalam menuntun dan menuntut pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, buku pelajaran yang baik dan bermutu menjadi sumber pengetahuan yang dapat menunjang keberhasilan belajar siswa. Jadi buku dalam model pembelajaran pada saat ini memiliki peranan yang baik. Nah, sehingga peranan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru dalam membuat buku pelajaran. Nah, kemudian ini menurut para ahli ya, dia mengelompokkan buku ajar itu bentuknya bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam. Di sini ada 7 macam ya. Ada yang berbentuk buku cetak seperti handout ya, kemudian lembar kerja dan buku ajar. Kemudian buku ajar display yang tidak diproyeksikan seperti poster, itu juga termasuk buku ajar. Poster, kemudian ada model dan foto serta buku ajar display yang diproyeksikan seperti slide, suara, film, strips, bersuara dan segala macamnya, itu juga termasuk dari buku ajar. Yang ketiga, ada buku ajar yang bersifat bahan ajar, diam ya, seperti diproyeksikan misalnya slide, film, strips, dan lain segala macamnya. Kemudian buku ajar yang bersifat audio, seperti TIS dan lain segala macamnya. Kemudian bahan ajar audio, bahan yang dihubungkan bahan visual seperti program slide, suara, dan lain segala macamnya ya. Kemudian yang keenam itu ada buku ajar yang bersifat video, yaitu sekarang sudah umum sekali, yaitu buku ajar di mana peserta itu dapat melihat, menyaksikan rekaman yang terkait dengan tema atau pelajaran-pelajaran tertentu. Itu juga termasuk bagian dari buku ajar atau buku ajar yang bersifat computer assisted instruction ya. Itu juga terkait dengan buku ajar. Jadi jenis buku ajar sebenarnya cukup banyak dan beragam ya, dan beragam. Nah, selanjutnya sebentar. Ini layar saya masih terlihat nggak? Masih Pak Dokter. Ya, masih terlihat ya. Nah, selain itu juga bagian dari pos pembelajaran. Jadi, buku ajar itu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, melalui buku ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Yang dimaksud dengan buku ajar di sini adalah bagaimana seorang pendidik atau guru membuat buku ajar sehingga buku tersebut bisa dipelajari dan dipahami oleh peserta didik. Nah, buku ajar yang dimaksudkan di sini adalah buku ajar yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, bukan buku ajar yang sering kita istilahkan dengan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu seharusnya adalah termasuk juga bagian dari buku ajar. Tetapi lembar kerja siswa itu seharusnya dibuat oleh guru yang bersangkutan. Tetapi selama ini yang ada dalam sekolah atau madrasah kita bersifat kolektif, di mana buku itu dibuat oleh seseorang, kemudian didistribusikan dan dibagikan, siswa kemudian membeli dengan harga tertentu, di akhirnya itu ada pertanyaan dan guru dapat buku jawabannya. Nah, sebenarnya bukan seperti itu yang disebut dengan buku ajar. Buku ajar itu adalah buku yang memang dibuat oleh guru, ya, bukan dibuat oleh orang lain. Kenapa? Karena memang yang mengetahui karakteristik peserta didik adalah tersebut, ya, bukan orang lain. Nah, termasuk juga nanti di akhirnya ketika ada evaluasi atau ujian. Evaluasi dan ujian itu juga dilakukan oleh guru yang bersangkutan membuat soalnya, sehingga guru memiliki kemampuan untuk membuat soal dan menilai peserta didik secara objektif, ya, bukan secara subjektif.
Nah, kemudian manfaat penulisan buku ajar ini sangat bermanfaat. Kenapa? Yang pertama adalah menurut Depdiknas itu memudahkan penyajian materi di kelas. Jadi guru bisa menyusun buku ajar berdasarkan materi-materi yang diajarkan secara sistematis. Dibagi pada dalam semester, kemudian dibagi menjadi tema atau indikator tertentu, nah, kemudian dibagi menjadi sub-sub pokok bahasan. Nah, sehingga penyajian materi menjadi lebih tersistem. Yang kedua, buku ajar itu bermanfaat dalam membantu guru dalam proses pembelajaran. Ya, di mana proses pembelajaran itu guru melihat kurikulum. Ya, kurikulum itu ada silabus. Silabus itu dipelajari oleh guru. Kemudian guru itu membuat buku ajar berdasarkan atas silabus tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah manfaatnya adalah membimbing siswa dalam waktu yang lebih banyak, kemudian siswa tidak tergantung kepada guru atau guru sebagai satu-satunya sumber informasi, kemudian dapat menambah motivasi siswa untuk mengembangkan diri dan mencerna dan memahami pelajaran. Nah, karena itu menurut Hasruddin ya, ini dia memahami bahwa buku ajar yang baik, yang handal, dan penggunaan media animasi dapat membawa siswa lebih mampu mendalami materi ajar. Tadi sudah disebutkan animasi ataupun media-media yang lainnya juga termasuk bagian dari buku ajar. Karena dengan banyak membaca buku ajar yang disusun dengan sistematik, menarik, tepat sasaran, ini perlu dikembangkan. Dan yang mengembangkan adalah guru dalam setiap satuan pendidikan. Nah, kemudian guru yang mengembangkan buku ajar itu buku ajar sendiri manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut. Apabila guru mengembangkan buku ajar, maka manfaat baik bagi guru ya adalah sebagai berikut. Pertama, buku ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sekolah, dan daerah. Jadi ini konteks local wisdom, kebijakan lokal. Jadi sangat penting untuk mengembangkan sebuah model buku, apapun itu pelajarannya, sesuai dengan konteks lokal. Ya, kalau dulu kan konteksnya adalah nasional ya. Misalkan ketika pada era Soeharto misalkan proses pembelajaran sekitar tahun 80, 85, 90 ya, itu kan hanya menggunakan nama-nama seperti Iwan, Budi, Wati, dan seterusnya. Nah, itu kan konteksnya nama-nama tersebut kalau disesuaikan dengan konteks wilayah tentu akan berbeda. Nah, ini pentingnya buku ajar. Kedua, tidak perlu tergantung pada teksnya. Jadi, guru yang sudah memahami buku ajar dengan baik, ini juga tidak perlu tergantung pada teks-teks buku, tapi tergantung pada buku ajar yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh oleh guru yang bersangkutan. Kemudian buku ajar itu menjadi lebih kaya karena dikembangkan berbasis referensi. Jadi guru membuat buku ajar harus mengembangkan sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian menambah khasanah guru dalam menulis, kalau tidak salah bagi guru yang mampu menulis buku ajar itu dengan baik akan mendapat apresiasi ya berupa kum atau nilai-nilai tertentu yang memang nilai itu menjadi kum untuk guru itu sendiri. Kemudian membangun komunikasi pembelajaran efektif antara guru dan siswa. Guru menjadi lebih percaya diri karena dia membuat buku tersebut. Demikian juga siswa menganggap gurunya adalah kompeten karena guru bisa menghasilkan sebuah buku. Apalagi buku tersebut ber-ISBN atau Indeks Standar Buku Nasional yang kemudian bisa dipahami secara baik oleh siswa dan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru dari satuan pendidikan yang lain. Kemudian juga siswa lebih percaya pada guru serta kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik. Nah, kemudian di samping ada buku ajar, juga ada modul ajar. Nah, modul ajar ini sebenarnya lebih pada ATP plus ya.
atau alur tujuan pembelajaran, atau dulu dikenal disebut dengan RPP, disebut dengan RPP Plus. Mengapa? Karena memang lebih komplit dari RPP sebelumnya. Di situ memuat materi pelajaran secara komprehensif, singkat, padat, yang bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, apa tujuan mengembangkan modul ajar? Pertama, mengembangkan perangkat ajar, itu memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mempermudah, memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menjadi kerangka, ya, kerangka kerja mengembangkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, kemudian dalam penggunaan modul ajar, ini pendidik memiliki kemerdekaan atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan. Yang kedua, mampu menyusun sendiri modul ajar itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, jadi yang tahu bagaimana peserta didik itu adalah pengajarnya. Nah, karena itu pengembangan modul ajar ini menjadi bagian yang penting untuk pembelajaran masa kini. Nah, kemudian ini ada contoh, ya, ada buku, kita klik misalkan buku ajar. Sekarang memang pemerintah sudah banyak, ya, menyiapkan buku-buku ajar. Nah, kita bisa lihat, ya, ada modul buku ajar. Nah, ini ada modul buku ajar ini kelihatannya memang contohnya seperti buku siswa, ya, ada buku guru. Nah, ini sekarang baik di Kementerian Agama maupun di Dinas Pendidikan itu sudah banyak sekali buku-buku yang memang harus dipelajari, tetapi ini adalah sifatnya umum. Nah, karena itu perlu buku-buku ajarnya disesuaikan dengan masing-masing dari satuan pendidikan. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh dari buku ajar. Kemudian ini ada contoh dari modul ajar. Nah, modul ajar itu tidak lain seperti RPP sebenarnya, ya, tapi dia memiliki hal-hal yang lebih komplit, ya, lebih komplit, lebih terarah. Di dalamnya ada hal-hal yang bersifat materi-materi pelajaran. Nah, ini, ya, hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam mengembangkan buku ajar. Rekan-rekan sekalian, itu saja, ya, presentasi yang memang harus dipahami oleh kita dalam proses pembelajaran pada saat ini. Nah, itu saja, mungkin kalau ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Disilahkan. Ini sudah ada 27 orang, ya, yang kumpul. Oke, silakan. Ada hal yang ditanyakan? Atau ada yang mau presentasi, silakan. Ya, Pak Ahmad Sanusi, silakan Pak Ahmad Sanusi. Saya mau presentasi Pak kelompok 3 dengan Oke, Pak silakan Pak. Langsung dilanjut Pak. Langsung presentasi aja Pak. Tentang apa temanya Pak? Harus saya buka Pak, ya. Ya, silakan Pak. Dengan siapa saja Pak Ahmad Sanusi? Ya, silakan Pak. Bentar Pak, lagi buka ininya dulu Pak. Oh, filenya, ya, silakan. Tadi apa ini? Online. Nanti dalam setengah 2. Saya itu, saya. Kalau ada nggak masuk omongan nih. Iya Pak, saya. Ya, Tadi
Kelihatan Pak ya? Ya, siap Pak. Silakan Pak. Pak Kohar, monitor Pak Kohar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Edi, MPDI, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, saya Mas Yunusi, Teh Nurjanah, Teh Nunuy, dan Kang Abdul Kohar. Insya Allah akan sharing ya tentang judul yang sudah dibagi per kelompok kepada kami. Ya, kami dapat judul tentang pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, selanjutnya. Mukadimah, penggunaan bahan ajar berbasis teknologi informasi saat ini sudah menjadi pilihan yang tidak bisa ditinggalkan oleh para guru karena proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan buku teks yang hanya dapat menampilkan narasi teks atau gambar. Dengan menggunakan komputer, bahan ajar yang disampaikan kepada siswa dapat ditampilkan lebih menarik dan dilengkapi dengan gambar atau foto, video, bahkan animasi. Dengan kelengkapan fasilitas berbasis video dan animasi, tentunya materi yang disampaikan dapat lebih interaktif dan diharapkan para siswa dapat lebih mencerna materi yang disampaikan. Tantangan yang dihadapi para guru adalah bagaimana para guru dapat mengantisipasi perkembangan tersebut dan mampu mengembangkan bahan ajar ataupun soal latihan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya silakan Pak Kohar, pengertian media pembelajaran bisa dijelaskan. Afwan, Anda belum dikirim materinya, Kiai. Belum, ini aja tinggal baca. Ya. Baik, pengertian. Ya. Pengertian media pembelajaran. Ya. Istilah media pembelajaran ya berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti antara atau mana tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk memberikan suatu informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Itu arti dari media pembelajaran. Dengan pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan antara dua pihak, yaitu murid atau peserta didik atau warga belajar dan pendidik kita sebagai guru yang melakukan kegiatan belajar atau KBN di dalam kelas. Pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi atau TIK adalah upaya memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk mendukung proses pembelajaran. Karena TIK berperan sebagai alat bantu, bukan sebagai subjek utama dalam pembelajaran berbasis TIK. TIK berperan sebagai media penghubung antara menyampaikan transfer ilmu, pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Dua unsur penting dalam proses transfer ilmu pengetahuan tersebut yaitu unsur media dan pesan yang disampaikan melalui media tersebut, ya. Unsur media menggambarkan TIK sebagai jaringan infrastruktur yang menghubungkan pendidik dengan peserta didik, sedangkan unsur pesan menggambar konten pembelajaran digital. Di sini saya garis bawahi Pak Dokter ya, pembelajaran berbasis TIK adalah upaya memanfaatkan kemajuan TIK untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, TIK berperan sebagai alat bantu, jadi dia hanya alat bantu saja, bukan sebagai subjek utama. Ya, jadi kalau dalam istilah belajar mengajar, ruhnya itu ada di guru tersebut. Jadi ada peribahasa mengatakan al-madatu ahamu minatoriko, gitu kan ya. Kadang-kadang teori itu lebih baik daripada metode, dan juga dikatakan at-tariqatu ahamu minal madah, dan juga dia mengatakan
cara mengajar itu lebih baik daripada materi sendiri. Tapi itu semua masih kurang kalau misalkan al-mudarrisu ahamu minal madah. Jadi ruh sebagai pengajar ini lebih penting daripada metode dan cara bagaimana guru tersebut mengajar. Walaupun dia sudah baik ya menggunakan TIK-nya, menggunakan teknologi dalam pengajarannya, tapi ruh untuk mengajarnya itu kurang, maka transfer ilmu kepada peserta didiknya itu kurang sempurna. Itu menurut kami, Pak Dokter. Selanjutnya. Prinsip-prinsip dalam pemilihan media. Prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses pembelajaran yang konstruktif antara lain. Yang pertama, harus ada kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian media dengan lingkungan belajar. Yang ketiga, kesesuaian media dan karakteristik pembelajaran. Yang keempat, kemudahan dan keterlaksanaan pemanfaatan media. Yang kelima, keefisiensi media dalam kaitannya dengan waktu, tenaga, dan biaya. Yang keenam, keamanan bagi pembelajaran. Yang tujuh, kemampuan media dalam mengaktifkan siswa. Ini prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran di dalam kelas atau dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya, beberapa fasilitas yang tersedia melalui jaringan internet yang bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran adalah ya salah satunya ini yang kita rasakan menggunakan Zoom meeting atau GCR, ya Google Classroom dan lain sebagainya. Beberapa fasilitas yang tersedia melalui jaringan internet yang bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran adalah yang pertama, pencarian informasi dengan menggunakan mesin pencari atau search engine, termasuk di dalamnya layanan pengelolaan upload dan download dokumen seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Yang kedua, layanan kelompok diskusi dengan menggunakan mailing list ya atau menggunakan Zoom Meet seperti saat ini. Yang ketiga, layanan komunikasi melalui surat elektronik atau email. Dalam perkembangannya, email dipergunakan sebagai pendukung layanan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keempat, layanan media komunikasi atau interaksi berbasis situs web seperti blog. Ya, sekarang banyak ya lembaga-lembaga pendidikan menggunakan situs dan blog untuk menunjang pengembangan pembelajarannya di sekolah dan kelas. Selanjutnya, manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ya. Di antara manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis ICT adalah ya satu, abstrak atau di luar pengalaman sehari-hari. Yang kedua, kekuatan hypertext ya dibandingkan buku. Yang ketiga, penggambaran ulang objek belajar dan pola pikir siswa. Yang keempat, meningkatkan retensi atau daya ingat siswa dengan belajar secara multimedia. Manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Dan di sini juga ada dampak teknologi informasi terhadap aktivitas pembelajaran. Ya, kita selain membawa manfaat yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga mempunyai pengaruh buruk yang besar pula pada perkembangan generasi anak bangsa. Saat ini perangkat yang paling mempengaruhi anak belajar Indonesia saat ini adalah komputer, handphone, MP4 atau MP player dan game konsol atau game online dan lain sebagainya. Permasalahan dan solusi internet dalam dunia pendidikan. Permasalahan selalu timbul dalam dunia pendidikan adalah kekurangan informasi dan referensi akibat terbatasnya jumlah sarana belajar. Ketersediaan buku-buku di perpustakaan terutama pada lembaga pendidikan swasta ya cukup memprihatinkan ya dan sangat jauh dari harapan jika yang menjadi tujuan adalah melahirkan sarjana-sarjana atau murid-murid berkualitas dari universitas ataupun sekolah. Dan juga di sini ada kelebihan TIK dalam media pembelajaran. Ya, apa kelebihan kita menggunakan teknologi informasi dalam media pembelajaran? Yang pertama, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kedua, membiasakan mahasiswa atau siswa dalam menggunakan TIK sebagai media belajar, memberikan
empowerment, kemampuan, ya, personal pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini kelebihan TIK. Kelemahan media TIK dalam pembelajaran. Kemajuan TIK juga ada semakin mempermudah terjadi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Terakhir, ya, kesimpulannya, bagi pihak sekolah diharapkan menambah sarana dan prasarana sekolah, khususnya memberikan fasilitas untuk menggunakan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembelajaran dengan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ini karena juga banyak sekolah-sekolah swasta yang mana sekolah tersebut belum ada jaringan internet, begitupun sarana fasilitas seperti komputer juga masih sangat kurang. Ya, demikian ya presentasi yang singkat dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Kalau ada kesalahan dan kehilapan itu hanya datang dari kami, dan apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak dosen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Ada poin-poin penting ya sebenarnya yang tadi disampaikan itu, yaitu bahwa media itu hanyalah sebagai alat sarana untuk memudahkan memahami. Yang terpenting adalah pendidiknya atau gurunya. Karena walau bagaimanapun guru itu sampai saat ini memegang peranan penting dalam upaya untuk kemajuan, perubahan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Nah, karena itu memang dalam guru itu ada sebuah pemahaman apapun kurikulumnya, yang penting adalah gurunya. Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman saat ini, guru pun harus bertransformasi memahami hal-hal yang terkait dengan ICT, ya, terkait dengan media-media pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran yang modern. Karena itu mau tidak mau bagi guru untuk mampu memahami hal-hal yang terkait dengan penggunaan internet, penggunaan LMS, ya, Learning Management System atau lainnya, dan itu merupakan bagian dari kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik pada zaman now, seperti itu ya. Oke, dari tadi presentasi atau pemaparan yang tadi saya sampaikan, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan, disilahkan ya untuk menyampaikan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Mungkin dimulai dari Pak Hamdan Hussein. Ada Pak Hamdan? Ada Pak. Oke, ada Pak. Mungkin ada yang disampaikan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin Pak Dokter beserta seluruh mahasiswa, Bapak Ya, Ibu silakan, sekalian Pak. yang kami hormati, ya. Terkait dengan media pembelajaran nih Pak. Ya. Melihat dan mengingat di pesantren yang serba kekurangan, kira-kira untuk solusi terbaiknya bagaimana ini Pak, terkaitan dengan media yang kurangnya adanya di pesantren gitu Pak. Mungkin dari segi media elektronik, dari buku ajarnya gitu Pak. Kira-kira ada solusi terbaik nggak selain tidak menguranginya anak-anak untuk tetap semangat dalam belajarnya gitu.
Sedangkan dari pengajarnya atau gurunya itu. Ya, Ya, sudah. ya, silakan Pak Sanusi dijawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi. Bukannya Pak orang jawab, Pak. Siap, saya bantu jawab lah. Sedikit akan kita sharing aja Pak Dokter ya. Ya, sama-sama Pak, silakan. Ya. Jadi terkait yang disampaikan dari Ustadz Hamdan ya, Ustadz Hamdan. Jadi kalau kekurangan media pembelajaran di lembaga kita, khususnya di pesantren tadi ya. Ya. Nah, di Iya, Pak. pesantren. Jadi semua itu memang kalau dibilang tanggung jawab ya tanggung jawab kita semuanya, gitu kan ya. Khususnya tanggung jawab lembaganya, apalagi kalau kita lembaga swasta Pak Ustadz ya, saya juga pernah mengajar di pesantren, sekolah yang berbasis di pesantren. Ya, emang kadang-kadang di situ ada dua dilema Pak. Yang pertama kita ingin mengembangkan teknologi seperti Google Classroom atau kita menggunakan teknologi seperti ini. Mereka juga terbentur dengan larangan membawa alat komunikasi. Ada juga seperti itu. Nah, yang kedua, kadang-kadang pesantren itu kurang punya materi untuk menyediakan perangkat ya seperti yang tadi saya sampaikan, laptop dan lain sebagainya. Kalau saya dulu waktu masih mengajar di pesantren untuk mengembangkan menggunakan TIK ini, jadi guru-guru itu saya rangkul, yuk ya siapkan yang punya laptop, hibahkan gitu kan ya, hibahkan. Sampai juga saya dulu pernah ya waktu zamannya ANBK, ada ANBK itu ya, ANBK itu kita perlu 10 laptop, sedangkan lembaga hanya punya 2 laptop. Akhirnya saya dengan keluasan minta kepada wali murid dan wali santri, siapa yang mau menghibahkan ya silahkan gitu kan ya, untuk inventaris akhirat kita. Itu alhamdulillah Ustadz ya, dari hal-hal seperti itu kita menggunakan hibah. Alhamdulillah saya kemarin itu dapat yang baru itu dapat 4, yang second itu saya dikasih kalau nggak salah sampai 3. Itu salah satu cara kita khususnya di lembaga atau pesantren yang memang kita untuk media perangkatnya emang kurang memadai. Dan juga kalau misalkan secara birokrasi tentunya kita biasanya ada kita biasanya ada itu dana hibah, tapi untuk pesantren hanya sangat kecil dana hibahnya itu, apalagi ketika dana hibah itu turun banyak sekali potong-potongan, banyak sekali meja-meja ya di sana ya. Seperti sekarang kan sudah pengajuan SIPD Ustaz. Ya, mungkin nanti pondok antum ya, lembaga antum bisa diajukan melalui SIPD ya, sistem di SIPD ini mungkin ada pengajuan untuk hibah ya. Mungkin salah satunya itu. Ya nanti kalau antum butuh SIPD, linknya nanti anak kasih untuk pengajuan hibah ya, baik itu prasarana atau perangkat yang lainnya. Terima kasih Ustaz. Syukran. Mohon maaf Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini jawaban yang luar biasa, yang baik ya. Sebenarnya gini, kalau kita telusuri dalam sistem pendidikan kita, pesantren itu bisa dimaklumi sebagai sebuah pendidikan tertua yang memang berjalan di kita. Nah, kemudian kelanjutan dari pesantren itu menjadi madrasah. Kepanjangan dari pesantren itu menjadi madrasah, walaupun kemudian pesantren itu membentuk sistem tersendiri yang sampai sekarang sedang berlaku, sudah berlaku. Tapi walaupun bagaimana, madrasah itu adalah kepanjangan dari sejarah pesantren, dan kemudian madrasah yang ada pada saat ini memang di sebagian besar itu lebih dari 90% dimiliki oleh swasta dengan kelebihan dan kekurangannya.
Karena itu sebenarnya kalau memang pemerintah mau ingin memajukan bangsa kita, sebenarnya harus merangkul madrasah atau merangkul pesantren. Karena sebagian besar madrasah itu adalah berada di orang-orang yang memang kelas bawah lah atau kelas menengah. Tapi dengan beragam ciri yang masing-masing, walaupun memang ada madrasah yang baik sekali, ada madrasah yang biasa-biasa saja, dan kebanyakan memang yang biasa-biasa saja dan mereka berada pada lapisan yang bawah. Nah, apa kaitannya ini terkait dengan penggunaan media pelajaran sesuai dengan tema kita pada saat ini? Dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya penggunaan media itu tidak harus yang modern, tidak harus berbasis pada internet, tidak berbasis pada elektronik. Kita bisa menganalisis terkait dengan mutu atau pesantren atau lembaga kita. Pasnya apa ini media? Sebagaimana yang tadi disampaikan. Karena pada dasarnya media itu adalah cara untuk memudahkan peserta ataupun guru ataupun siapapun untuk memudahkan pembelajaran. Kalau kaitan dengan bantuan, ya memang kalau kita menunggu bantuan untuk kapan sampainya, karena bantuannya terlalu sedikit, yang meminta terlalu banyak gitu. Agak sulit ya, tapi memang kita punya kreatif, maka setiap madrasah, setiap sekolah, setiap pondok pesantren itu memang harus punya tim kreatif. Dengan plus dan minus kelebihannya, pesantren itu setelah saya telusuri memang ketaatan santri terhadap ustadznya itu lebih mendominasi dibanding dengan madrasah formal atau sekolah. Nah, karena itu harus dimanfaatkan secara baik. Bagaimana model pembelajaran itu berpusat pada ustadz, pada guru. Nah, kalau begitu mau tidak mau seorang guru di sebuah lembaga pondok pesantren misalkan harus betul-betul menjadi suri tauladan santrinya, sehingga guru atau ustadz itu sebagai media pembelajaran yang berjalan gitu ya, yang selalu didambakan oleh santrinya, dan itu bisa dimanfaatkan secara baik ya, karena sistem santri itu kan lebih cenderung pada bagaimana implementasi akhlak ya terhadap ustadznya itu berjalan dengan baik. Nah, karena itu seiring dengan pembelajaran PAI ya tidak harus menggunakan media-media yang modern, tapi juga bisa menggunakan media-media yang memang ada di pesantren, di alam, disediakan oleh lingkungan untuk dijadikan sebuah bahan pembelajaran. Nah, pada intinya memang pesantren pada saat ini juga tidak mau ketinggalan, karena memang muncul kemudian pesantren-pesantren yang modern, pesantren-pesantren yang memadukan antara tradisional dan modern, dan juga ada pesantren yang tradisional. Nah, tapi dengan cirinya masing-masing itu, maka pesantren pun sangat baik untuk menggunakan media. Nah, karena itu memang terkait dengan media pembelajaran, pondok pesantren pun harus menyesuaikan dengan model pembelajaran saat ini, dan kaitan dengan pembiayaan, yaitu memang salah satu hal yang memang perlu dimusyawarahkan dan diatur, dimanage secara baik, sehingga fungsi dari pesantren tersebut tidak kehilangan dan ketinggalan sesuai dengan zamannya. Ya, mungkin secara teoritis seperti itu, tetapi sebenarnya pemilik atau teman-teman yang pesantren lebih bisa memahami ya tentang karakteristik pesantren masing-masing. Itu saja mungkin ya pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita sudah masuk waktu zuhur, dan selanjutnya saya sampaikan kalau edaran dari Pak Direktur Pasca itu minggu depan itu UTS. Nah, karena itu saya sudah menyiapkan link UTS yang bersifat draft buku atau tulisan, yang nanti draft itu bisa dikirimkan dan tenggat waktunya itu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan UTS. Ya, silakan Pak Muhammad Irfan Hilmi jika ada yang disampaikan. Ini Pak, kebetulan kan saya pindah dari kelas A1 ke B1 ya. Ya. Awal perkuliahan kemarin saya udah masuk di A1 kelompok presentasi. Nah, untuk yang sekarang saya belum masuk kelompok presentasi, Bapak. Oh ya, kalau memang belum masuk presentasi, tapi sudah masuk Google Classroom belum?
Udah masuk. Ya, nanti silakan komentar di forum nama. Saya belum masuk kelompok gitu ya. Nanti saya akan masukkan ya di Google Classroom. Itu saja. Tulis di Ya, Pak. forum nama, kemudian saya belum masuk kelompok. Ya, nanti silakan. Silakan Ya, untuk Pak. Ya, silakan. Makasih Pak Irfan Hilmi. Silakan mungkin Pak. Pak Hamdan tadi ada yang disampaikan. Maka Pak Hamdan. Oke, Ini cukup ya. Tidak ada lagi. Ya Pak, kalau cukup kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter.